Jumpa lagi di Dewa TV. Ya, ini adalah smartphone Realme C series terbaru, Realme C55 NFC. Ya, ini smartphone C series pertama yang hadir dengan NFC. Tapi nggak cuma ada NFC aja. Realme juga menyebutkan kalau smartphone yang baru ini punya beberapa fitur champion, termasuk untuk kamera dan storage. Selain itu, smartphone-nya juga langsung datang dengan Android 13 dan punya fitur unik yang bahkan diklaim baru pertama kali hadir built-in di smartphone Android. Oke, mari kita langsung aja kupas tuntas smartphone baru dari Realme yang satu ini. Ya, mulai dari Realme C55 NFC ini ada perubahan besar dari Realme untuk lini C series ya. Mereka kini memposisikan C series sebagai champion. Jadi C-nya tuh champion, yang berarti smartphone lini ini akan punya keunggulan khusus untuk kelas harganya. Selain itu, Realme C55 NFC disebutkan menawarkan banyak perubahan dari smartphone C series sebelumnya. Tapi sebelum kita lihat apa yang ditawarkan yang satu ini secara detail, kita lihat aja dulu paket penjualannya bagaimana. Pertama-tama tentu ada unit Realme C55 NFC, kemudian ada chargernya dong, masih di sini ya, 33 watt SuperVOOC. Lalu ada kabel USB Type-C juga, ada case transparan dengan warna abu-abu, khas Realme banget ini ya. Lalu screen protectornya sudah terpasang ke layar smartphone. Lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumennya. Paket penjualan smartphone ini masih terbilang lengkap ya, ada charger yang seharusnya cukup kencang dan ada juga case dan screen protectornya. Nah, untuk desain smartphone ini flat di depan, belakang, dan frame-nya. Jadi ya emang terasa kotak ya, tapi tetap relatif nyaman saat dipegang. Bodi belakang dan frame terbuat dari bahan polikarbonat. Realme menyebutkan bahwa smartphone ini menggunakan pola sun shower yang terinspirasi dari elemen-elemen alam seperti biasanya ya. Sesuai dengan namanya, Realme menggunakan pola garis vertikal seperti hujan yang dikombinasi dengan warna yang menggambarkan matahari dari permukaan yang matte. Menariknya, permukaan bodi belakang ini juga memiliki tekstur untuk garis-garis vertikalnya. Ini disebut Realme dibentuk dengan 13 layer. Di sekitar kamera ada area dengan desain berbeda, ini glossy tanpa pola apapun. Sayangnya, lagi-lagi kalau kita pakai case yang bawaan paket penjualannya, karena warna abu-abunya, ya kalau dipasang langsung menutupi kecantikan dari desain sun shower ini. Nah, untuk opsi warna, selain sun shower ada juga warna gelap dengan pola serupa yang disebut sebagai rainy night. Untuk dimensi, tinggi 166,65 mm, lebar 75,85 mm dan ketebalan 7,89 mm. Sementara untuk bobot ada di kisaran 189,5 gram. Jadi smartphone ini terbilang relatif ringan ya, dengan bodi yang cukup ramping juga di sini. Di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol volume up and down. Sisi atasnya kosong di sini ya. Di sisi kiri ada SIM tray, ini non-hybrid, jadi bisa langsung 2 nano SIM plus micro SD. Ini mendukung penggunaan micro SD sampai dengan 1 terabyte. Di sisi bawah ada audio jack, ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Nah, untuk speaker, Realme menyebutnya sebagai 200% ultra boom speaker. Saat volume ada di setting 100%, kita masih bisa menekan tombol volume atas sekali lagi untuk mengakses mode 200%. Tentu saja volume suaranya tidak jadi 2 kali lipat, tapi memang jadi sedikit lebih kencang ya. Terkait kualitas suaranya terbilang mencukupi untuk smartphone kelas menengah. Sayangnya ya ini hanya single speaker aja. Sekarang kita beralih ke sisi depan. Ini adalah panel layar 6,72 inci, panel IPS ya. Untuk resolusinya ini adalah Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Saat setting diatur ke auto setelah didiamkan beberapa waktu di home screen, menariknya refresh rate-nya bukan turun ke 60 Hz, tapi ke 45 Hz. Sementara saat ada gerakan swipe atau slide di home screen, refresh rate 90 Hz bisa kita rasakan. Gerakan jadi tampil relatif lebih mulus dibandingkan kalau hanya standar 60 Hz saja. Sayangnya nggak banyak aplikasi yang bisa berjalan di refresh rate 90 Hz ini. Chrome dan aplikasi market bawaan Realme UI itu bisa berjalan di 90 Hz. Sementara Play Store, YouTube, dan banyak aplikasi lain hanya jalan di 60 Hz saja. Nah, sementara itu kalau untuk touch sampling rate-nya, layar ini ada di 180 Hz. Untuk brightness disebutkan Realme ini bahwa dia bisa mencapai 680 nit HBM. Untuk hasil tesnya kami, di dalam ruangan dia bisa mencapai sekitar 535 nit.
Ya kalau HBM memang lebih tinggi biasanya ya. Nah, untuk color gamut kurang lebih seperti tabel berikut ini. Di sini ada mode vivid dan natural. Mode vivid disebutkan sesuai dengan color gamut P3 atau P3, sementara natural sesuai dengan namanya akan menampilkan warna yang lebih natural di sini. Nah, untuk screen to body ratio layar ini disebutkan ada di kisaran 91,4%. Untuk bezel sekeliling layar di sisi kiri dan kanan terbilang cukup tipis, sementara di atas dan bawah memang agak sedikit tebal ya. Di bezel atas layar ini kita bisa lihat ada earpiece di sini, kemudian ada kamera selfie 8 megapiksel ditempatkan di punch hole di area tengah bagian atas layar. Nah, kalau sebelumnya tuh smartphone Realme C series tuh kan pada pakai notch atau water drop untuk tempat kamera selfie. Kalau sekarang udah pakai punch hole nih ya. Ya, kamera 8 megapiksel ini bukannya adalah f2.2 dan ini adalah kamera fixed focus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Sayangnya sih emang belum ada opsi yang lebih tinggi dari itu ya. Kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah 64 megapiksel atau 64 megapiksel champion kamera dengan setup dual kamera. Kamera pertama atau kamera utama adalah 64 megapiksel main kamera f1.79 tentunya autofocus. Sementara untuk kamera keduanya adalah kamera 2 megapiksel black and white ya, bukannya f2.4. Lalu di sini ada juga LED flash. Untuk perekaman videonya dia bisa mencapai 1080p 60 fps. Untuk fitur-fitur ada banyak di sini, ada Pro Mode, ada panorama, 64 megapiksel mode, bokeh flare portrait, dan banyak lagi. Lihat di daftar satu ini. Banyak fiturnya ya. Untuk spesifikasi internalnya, SoC atau chipsetnya adalah MediaTek Helio G88 dengan fabrikasi 12 nanometer. Oh ya, ini adalah Realme C series pertama yang pakai SoC Helio G88. Untuk RAM dan storage ada beberapa opsi di sini ya. Ada yang 6GB RAM dengan 6GB RAM expansion, storage-nya 128GB. Lalu ada yang 8GB plus 8GB RAM expansion dengan storage 256GB. Ya, jadi ada varian dengan storage besar 256GB champion storage di smartphone yang satu ini. RAM ini tentunya menggunakan LPDDR4X. Storage-nya tapi sayangnya baru eMMC nih ya di sini ya. Nah, untuk baterai dia menggunakan baterai 5000 mAh dilengkapi dengan 33W champion charge. Jadi ini mendukung 33W SuperVOOC charge. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada pseudo gyro ya, bukan gyro hardware. Ada magnetometer, LED sensor, orientation sensor, dan ada proximity sensor. Untuk konektivitas ya 2G, 3G, 4G bisa semuanya ya. Ya, ini Helio G88, tentu dia sudah support sampai dengan 4G. Tenang aja, 4G ini umur pakainya masih panjang kok. Lalu untuk Wi-Fi dia bisa Wi-Fi 5, Bluetooth bisa versi 5.0, NFC dia punya NFC 360 degrees dengan akurasi dan deteksi yang sudah ditingkatkan. USB-nya tentu bisa OTG di sini ya. Untuk keamanan dia punya side fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk OS dia menggunakan Realme UI 4.0 dengan basis Android 13. Ya, ini udah pakai versi Android terbaru saat ini. Ini juga jadi Realme C series pertama yang pakai Android 13. Nah, kemudian di sini ada fitur mini capsule ya. Diklaim Realme pertama kalinya tersedia built-in di smartphone Android. Ingat ya, built-in di smartphone Android. Mini capsule ini memungkinkan area notifikasi terbuka di kiri dan kanan punch hole kamera selfie. Mirip dengan fitur baru yang ada di smartphone flagship dari yang merek buah-buahan itu. Nah, saat ini mini kapsul ini hanya tersedia untuk info charging saja, tapi dalam waktu dekat ini akan ada update untuk menghadirkan fitur atau fungsi yang lebih lagi dari fitur yang satu ini. Termasuk untuk penggunaan data dan statistik step counter juga bisa ada di sini ya. Nah, ada banyak aplikasi yang secara standar ada di Realme UI 4.0 ini, ada berapa yang diinstal otomatis setelah setup awal. Sayangnya masih ada aplikasi yang menurut kami kurang pas jadi aplikasi bawaan, yaitu ada aplikasi pinjol di sini. Mengingat kalau tidak diedukasi dengan baik, aplikasi ini bisa berbahaya. Menurut kami sih sebaiknya yang satu ini nggak jadi aplikasi bawaan smartphone ya. Catatan aja buat Realme. Terkait iklan, cukup banyak iklan rekomendasi aplikasi diselipkan ke komponen Realme UI, termasuk di app drawer, di scan setelah menginstal aplikasi baru, dan ada di beberapa tempat lain juga. Untungnya, iklan rekomendasi aplikasi itu bisa dimatikan melalui menu setting. Coba aja cari setting Get Recommendation dan matikan fitur tersebut. Saat buka app drawer, fitur search dan rekomendasi juga akan muncul. Kalau dirasa tidak dibutuhkan, ini bisa dimatikan juga dengan mudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita bisa lihat hasil benchmarknya. Di Antutu 8 dia dapat 211 ribuan, Antutu 9 257 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core di 376, multicore di 1463. Untuk CPU throttling test, dia hanya throttling ke 86% selama pengujian 30 menit.
terbilang baik walaupun bukan yang paling hebat ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik core-nya ada di 1245. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 756, lowest score di 745, stability-nya ada di 98,5%. Ini udah oke banget ya, walaupun dia nggak pakai kipas masih bisa stabil di sini. Untuk GFX Bench T-Rex offscreen dia dapat 46 fps, lalu Manhattan 3.1 1080p offscreen 16 fps. Nah, ada opsi high performance di Realme C55 NFC ini, tapi saat kami coba aktifkan, hasil benchmarknya yang kita dapat masih sama aja, nggak ada bedanya ya. Oke, sekarang mari kita lanjut ke gaming. Untuk pengujian ini kami mengaktifkan Pro Gamer Mode untuk semua game yang kami coba. Ini bisa diakses dari overlay in-game yang bisa dibuka dengan swipe dari area kiri atas layar. Untuk PUBG Mobile, setting framerate yang terbuka hanya sampai 40 fps aja, alias setting ultra. Saat kami coba kode smooth, ya jalannya ya rata 40 fps di game yang satu ini. Saat kami coba 3 match berturut-turut, ya tidak ada perubahan, tidak ada penurunan juga. Namanya juga dikunci di 40 fps. Sayangnya untuk gyro di sini karena virtual gyro ya nggak responsif jadinya di sini ya. Mungkin mending gak usah dipakai aja gyronya, pakai buat maps aja mungkin ya. Kemudian lanjut untuk COD Mobile Battle Royale. Game ini kita coba di setting low dan setting terbuka ya hanya sampai 40 fps aja. Hasilnya lancar dan stabil di 40 fps dari awal sampai akhir match juga. Sampai kami coba 3 match berturut-turut dengan durasi sekitar 30 menit, hasilnya masih segitu aja. Ya namanya 40 fps ya. Lalu Mobile Legends, kualitas yang terbuka itu sampai dengan high. Sayangnya refresh 90 Hz juga belum bisa diakses di sini. Saat kami coba main 5 match berturut-turut dengan durasi sekitar 45 menit, kami masih mendapatkan framerate yang stabil di kisaran 58 sampai 60 fps. Tidak ada penurunan framerate yang mengganggu, bahkan saat battle yang rame juga baik-baik aja di sini ya. Setelah sekitar 45 menit, smartphone ini terasa sedikit anget, tapi ya tidak ada penurunan performa sih sampai ke game terakhir yang kami mainkan. Lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya di game ini dia juga cuma jalan sampai 60 fps aja, nggak bisa sampai 90 fps. Aduh, sayang banget ya. Kemungkinan besar karena refresh rate 90 Hz-nya terkunci di sini, nggak bisa dicapai ya. Ya seandainya bisa lebih enak pasti main game yang satu ini. Nah sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Setting yang kami pakai tentunya lowest ya. Nah saat kami coba, game ini hanya berjalan di kisaran 22 sampai 30 fps saja. Sesekali ada frame drop sampai ke belasan fps. Kalau mau cuma sekedar jalan-jalan ngiterin map, cari resource harusnya masih bisa. Tapi kalau mau dimainkan, mau berantem-berantem sih kurang gitu nyaman ya. Dan ini cukup wajar untuk sebuah smartphone dengan Helio G88. Kalau untuk ranking sih harusnya dia masuk rank D ya di sini, Delta ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tapi bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya sudah ada Realme C55. Video yang lagi kalian lihat ini adalah video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk detailnya nanti akan saya tes lagi. Yang pertama saya pengen cari tahu itu soal kemampuan mikrofonnya. Ya, di smartphone kelas entry seperti ini, mikrofonnya ini cuma single di sini, cuma di satu sisi aja. Agak disayangkan, karena kalau mikrofon ini nggak sengaja ketutupan sama tangan, suaranya hilang nih. Ya hati-hati aja lah. Dari segi kualitas suaranya menurut saya sih ya biasa aja sih. Bukan yang paling bagus, bukan yang paling buruk juga yang pernah saya dengar. Ya kalau emang mau dipakai vlogging serius, pakai mikrofon eksternal aja lah. Kalau mikrofon bawaan ini ya sekedar mencukupi video casual aja. Untuk video selfie-nya ini menghasilkan warna yang cenderung ke natural. Gambarnya tajam tapi agak sedikit kasar aja seperti efek dari proses sharpening. Untuk dynamic range-nya standar aja, yang penting wajah masih bisa diekspos dengan baik. Dari segi stabilizer, sayangnya tidak tersedia di sini ya. Jadi ya wajar kalau videonya terlihat goyang kalau dipakai jalan seperti ini. Bisa dibantu dengan tongsis atau tripod kecil aja kalau mau mengurangi getarannya. Kamera utamanya seperti ini, karakter warnanya cenderung mirip sama di selfie-nya tadi ya. Detailnya sih jujur aja biasa ya. Gambarnya tajam tapi terlihat agak kasar juga akibat efek sharpening yang berlebihan. Dynamic range-nya juga standar, dan sayangnya di kamera utamanya ini juga tidak tersedia stabilizer. Jadi ya akibatnya videonya jadi goyang kalau kita pakai jalan seperti ini atau tangan kalian terlalu banyak goyangnya. Untuk low light, video selfie-nya seperti ini, detailnya kurang, gambarnya udah soft, tapi paling nggak noise-nya nggak parah lah. Overall masih terbilang mencukupi untuk low light. Kamera utamanya untuk low light seperti ini, lebih baik dibanding kamera selfie-nya ya. Detailnya juga masih dapet, noise-nya minim, masih lumayan lah hasilnya. Dan dari segi frame rate juga masih stabil di 30 fps, jadi video tetap terlihat mulus dan nggak terasa patah-patah. Untuk foto, hasilnya terbilang oke, baik selfie atau kamera utamanya. Warna yang dihasilkan juga saya suka, terasa lebih ngepop aja warnanya kalau dibandingkan dengan warna di mode video tadi. Tapi nggak sampai berlebihan kok ini.
Untuk low light, hasilnya menurut saya biasa aja, nggak spesial, dan night mode-nya juga sayangnya nggak bantu banyak. Oke, jadi itu dia kameranya Realme C55. Saat video ini dibuat, saya juga belum tahu pasti harganya berapa, tapi kalau melihat kemampuan kamera seperti ini menurut saya standar HP 2 jutaan sih. Dan satu hal lagi, kita sudah melihat pola yang sama, sudah dan akan terjadi untuk smartphone terjangkau masa kini. Di mana kamera ultrawide jadi hal yang dipangkas produsen demi menekan harga tetap murah. Sangat disayangkan. Padahal dulu ya, 2 juta kecil aja kita udah bisa kok dapat kamera ultrawide. Tapi apa daya? Kamera makro, black and white, AI lens, gitu-gitu tuh lebih penting di mata produsen. Jauh lebih penting dari ultrawide atau tele. Oke, sekian tes kameranya Realme C55. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke pengujian baterai. Untuk lokal video playback 1080p, dia bisa habis baterai dalam waktu 16 jam 38 menit nonton ya. Ya, nggak gitu hebat untuk baterai yang 5000 mAh. Harapan kami sekitar 20 jam gitu mungkin ya. Tapi ya sudah lumayan lah. Apalagi biasanya Realme C series kan terkenal sebagai smartphone yang awet-awet baterainya. Dulu kan biasanya judulnya tuh menyusahkan kami karena nggak kelar-kelar ngetesnya. Oke, lanjut. Untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR, baterainya berkurang 3% dalam 30 menit. Lalu untuk TikTok, baterai berkurang 4% dalam 30 menit. Nah, untuk charging dari 1% sampai 50% dibutuhkan waktu 29 menit. Sementara dari 1% sampai 100% dibutuhkan waktu 1 jam 13 menit. Ini adalah hasil yang wajar mengingat dia 33 watt. Untuk yang lain gimana? Netflix dia sudah wideband L1, sudah dukung streaming sampai dengan resolusi Full HD. Sayangnya HDR belum disupport di sini. Untuk YouTube, menariknya opsi streaming sampai dengan 4K 60 ada di sini. Tapi waktu kita coba streaming video 4K 60, videonya nggak bisa mulus ya, agak patah-patah dan beberapa kali freeze. Jadi walaupun tersedia, tapi rekomendasi kami itu streaming sampai 1080p 60 atau 1440p 60 aja ya. HDR gimana? Belum didukung di sini sayangnya ya, tapi nggak apa-apa. Lalu untuk haptic feedback, getarannya rasanya kurang kuat, tapi rasanya ini masih wajar ya untuk smartphone kelas harga segini. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Bisa, dia tersedia melalui hotspot, bisa menggunakan band 2,4 GHz maupun 5 GHz. Terkait harga, oke, pasti penasaran soal harganya ya. Yang jelas di bawah 3 juta rupiah. Nah, cek detailnya di deskripsi video ini. Saat video ini dibuat memang kami belum dapat harga pasnya. Kisarannya ada tapi pasnya nggak ada. Jadi cek di dalam deskripsi ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, setup kamera itu hanya single kamera dengan satu kamera bonus aja. Sayangnya, perekaman videonya itu sampai dengan resolusi 1080p aja. Untuk selfie juga cuma sampai 30 fps aja. Lalu kemudian dia menawarkan hanya single mic. Kualitasnya juga nggak hebat-hebat banget single mic-nya ya. SoC-nya mungkin juga terasa kurang kencang dan modern untuk kelas harga smartphone yang satu ini. Lalu untuk gyronya dia baru virtual gyro atau pseudo gyro di sini ya. Kemudian untuk storage juga dia pakai eMMC. Jadi untuk beberapa game berat ini akan terasa agak lama aja loadingnya. Kemudian ada banyak aplikasi bawaan yang ada di Realme UI 4.0 ini, bahkan ada yang menurut kami nggak pas lah untuk aplikasi bawaan ya. Mestinya udah nggak usah dipakai lagi. Untungnya aplikasi bawaan ini bisa di-uninstall dengan mudah kalau memang rasanya tidak dibutuhkan. Kemudian untuk iklan-iklan juga masih muncul, tapi kita udah bahas tadi bagaimana cara untuk menghindarinya ya. Nah, untuk kelebihannya ada opsi RAM dan storage yang besar sampai dengan 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 256GB. Ini masih jarang dijumpai di kelas harganya. Lalu chargingnya sudah cukup cepat, emang bukan yang super cepat, tapi ya bisa terisi dalam 1 jam lebih dikit, udah oke banget ya. Desainnya udah keren dan kemudian dia juga sudah pakai punch hole untuk kamera selfie. Bodinya relatif tipis dan bobotnya relatif ringan juga. Masih ada audio jack 3,5 mili, refresh rate layarnya 90Hz dan bisa turun ke 45Hz di home screen. Jadi harusnya sedikit lebih irit di home screen ya. Lalu performa untuk game-game e-sport seperti Mobile Legends, COD dan PUBG Mobile terbilang stabil di sini. Hasil foto kamera utama juga terbilang cukup memadai. Ada NFC-nya di sini, kemudian ada SIM tray non-hybrid yang udah support micro SD sampai dengan 1 TB. Dan dia juga sudah mendukung Realme UI 4.0 dengan basis langsung Android 13. Kemudian dia punya mini kapsul. Nah, Realme C55 NFC ini disebut Realme jadi yang pertama kali menawarkan fitur ini built-in di dalam sistem operasinya. Lalu paket penjualannya masih lengkap. Sayangnya emang case bawaannya itu agak menutupi kecantikan dari smartphone yang satu ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih lengkap di situ.
Ya, begitulah ya. Inilah dia si Realme C55 NFC, smartphone C series yang naik kelas pertama dari Realme. Kalau dibandingkan dengan C series tertinggi sebelumnya, C35, ada banyak sekali peningkatan yang diusung oleh smartphone baru yang satu ini. Untuk penggemar Realme C series, ini adalah opsi upgrade yang bisa dipilih terlebih lagi kalau ingin mencari sebuah smartphone Realme C series yang sudah pakai Android 13 dan NFC. Dan mini kapsulnya juga lucu sih. Saya Dedi Irfan, jaga TV.